Kok terbalik sob? Ada satu keyword Italia yang terkenal yang dicetus oleh Paus Yohanes 23 dalam Konsili Vatikan kedua dari tahun 1962 sampai 1965, yakni aggiornamento. Dalam bahasa Inggris, istilah aggiornamento diartikan sebagai bring up to date atau updating. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kata aggiornamento dapat diterjemahkan dengan bukalah jendela itu agar udara bisa masuk. Dalam arti lain, udara berarti dunia dan kita yang ada dalam rumah tidak lain adalah gereja. Dengan adanya keterbukaan ini, gereja memiliki perubahan dalam banyak hal dan tentunya demi perkembangan gereja semesta. Semangat aggiornamento yang menjiwai Konsili Vatikan kedua berarti sebuah ekspresi yang memiliki daya hidup terus-menerus dari sumbernya, karena Kristianitas selalu baru. Seperti halnya benih yang berkembang, gereja selalu bertumbuh dan berbuah dari hari ke hari. Tindakan membuka jendela itu secara sederhana dimengerti sebagai tindakan gereja kita umat Katolik untuk terbuka pada dunia luar, termasuk agama-agama selain agama Katolik. Dokumen Konsili Vatikan kedua secara khusus Nostra Aetate berisi pernyataan tentang hubungan gereja dengan agama-agama bukan Kristen. Dalam Nostra Aetate artikel 1 tertulis bahwa semua umat manusia memiliki tujuan akhir, yaitu Allah yang rencana penyelamatannya meliputi semua orang. Maka kesetaraan di dalam memandang perbedaan soal kebenaran dibutuhkan supaya setiap orang tetap berpegang teguh pada kebenaran imannya tanpa harus menolak kebenaran yang ada pada agama-agama lain. Gereja Katolik pun telah menegaskan untuk tidak menolak apapun yang menurut agama-agama lain benar dan suci. Prinsip keterbukaan pada agama lain ini kemudian digaungkan terus-menerus oleh paus-paus setelah Konsili Vatikan kedua. Salah satunya adalah Paus Fransiskus, paus asal Argentina.
pada tanggal 4 Oktober 2020, pada perayaan liturgi dari Santo Fransiskus Assisi, Paus Fransiskus menerbitkan sebuah ensiklik, yakni ensiklik ketiganya yang diberi nama ensiklik Fratelli Tutti, yang dalam bahasa Indonesia berarti saudara sekalian atau semuanya saudara-saudari, atau orang Indonesia Timur lebih akrab menyebutnya dengan katong semua basudara. Ensiklik Fratelli Tutti mempunyai penekanan pada persaudaraan antara sesama sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai martabat yang sama. Namun dalam dokumen tersebut, fokus perhatian lebih pada bab 6, bab 7, dan bab 8. Bab 6 berbicara tentang dialog dan persahabatan sosial, di mana Paus Fransiskus menghendaki suatu perjumpaan atau dialog dalam membangun sebuah persahabatan sosial. Bab 7 berbicara tentang perjumpaan yang dibarui, menggarisbawahi betapa pentingnya mempromosikan perdamaian dan nilai-nilai luhur kehidupan. Dan bab 8 berbicara tentang agama dan persaudaraan, memberi arah bahwa agama juga memiliki peran penting dalam mengupayakan persaudaraan atau persahabatan sosial. Dokumen Fratelli Tutti ini bertolak dari perjalanan apostolik Bapa Suci Paus Fransiskus ke Uni Emirat Arab pada bulan Februari yang berlangsung pada tanggal 3-5 tahun 2019. Hal ini menjadi tonggak sejarah dalam dialog antar umat beragama serta membuka pintu-pintu untuk membahas mengenai toleransi yang perlu didengar oleh seluruh dunia. Isi dokumen ini amat jelas dalam menerangkan tentang hubungan agama dan etos kemanusiaan. Agama disebut baik apabila memberikan tempat pada keutamaan-keutamaan, yakni kasih, damai, dan persaudaraan kepada saudara dan saudari. Dalam ensiklik Fratelli Tutti, masalah yang kerap kali muncul di permukaan terkait hidup di tengah kemajemukan agama, yakni intoleransi. Intoleransi menjadi salah satu ciri yang dianggap radikal. Memang, persoalan intoleransi merupakan akar masalah yang merusak hubungan antara individu, antar kelompok, dan antar bangsa, sehingga harus ditegakkan supaya relasi antar umat beragama dapat berjalan mulus dan harmonis. Maka sikap yang dibutuhkan untuk membangun toleransi sejati dengan agama-agama lain yakni berdialog. Dengan berdialog, agama-agama menunjukkan eksistensi dan perannya di dunia untuk mewujudkan dunia yang penuh perdamaian tanpa adanya diskriminasi, intoleransi, indiferentisme, eksklusivisme, ekstremisme, fundamentalisme, fanatisme, individualisme, xenofobia, dan relativisme agama. Bagi Fransiskus, umat beragama hendaknya saling membangun dialog dan toleransi persaudaraan, sebab dialog umat beragama dapat memaknai kembali kesetaraan umat manusia di hadapan Tuhan. Kasih kepada Tuhan itu bukanlah model kesalehan privat. Barang siapa tidak mengasihi sesama yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes bab 4 ayat 20. Artinya, korelasi antara tindakan orang secara manusiawi lewat keutamaan kasih, persaudaraan, dan damai menunjukkan bahwa orang itu sungguh-sungguh beriman teguh. Kepercayaan penuh kepada Tuhan dan menyembahnya bukan merupakan jaminan seseorang itu hidup sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan. Orang yang tidak memberi perhatiannya pada kasih, persaudaraan, dan damai adalah orang yang berwatak lemah dalam beriman. Misalkan dalam hal memupuk semangat toleransi. Sikap toleransi sejatinya menunjukkan kemampuan untuk menerima suatu fakta yang paling mendasar tentang kemanusiaan
bahwa kita hidup berdampingan dengan orang lain dan bukan hidup seorang diri. Bertoleransi berarti memahami orang lain, merupakan nilai pada diri mereka sendiri, berhak serta perlu diakui, dihormati, dan tentu saja sebisa-bisanya dicintai supaya perdamaian di tengah umat beragama menjadi harmonis. Keutamaan-keutamaan kasih itu mengajarkan kita untuk tidak lagi merasa terganggu oleh keberlainan mereka. Kita menjadi semakin dimampukan menerima mereka sebagai mereka, bukan sekadar sarana keamanan dan keuntungan kita sendiri. Oleh karena itu, orang yang beriman adalah orang yang selalu mengedepankan sikap terbuka, membangun jejaring persaudaraan dan persahabatan sosial dengan orang lain tanpa adanya pembedaan perlakuan atau diskriminasi. Tujuan yang paling mendasar dari dialog adalah memaknai dan menghormati kembali bahwa semua manusia mempunyai martabat yang setara di hadapan Allah. Buah dari dialog adalah toleransi antar umat beragama. Maka, dalam membangun dialog persaudaraan bukan diperoleh dari diplomasi atau sopan santun belaka, tetapi sebagai upaya untuk saling belajar dan bersedia menerima perbedaan. Dialog yang jujur selalu mengandung penegasan bahwa kasih manusia kepada Allah hendaknya terpancar pula pada sesamanya. Kasih manusia kepada Tuhan bukan sekadar kesalehan privat. Injil menjadi dasar yang kuat bahwa mengasihi Tuhan terwujud dalam kasih kepada sesama. Barang siapa tidak mengasihi sesama yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes bab 4 ayat 20. Dalam usaha mewujudkan dunia baru yang menjunjung tinggi nilai kasih persaudaraan universal, Paus Fransiskus mengharapkan dunia yang semakin menghargai sesama sekalipun dia berbeda dari yang lain. Dunia yang menjunjung tinggi martabat luhur setiap pribadi manusia. Dunia yang tidak lagi merasa agama-agama lain sebagai ancaman, melainkan bersama agama-agama lain, kekayaan iman para penganut agama dan sistem kepercayaan akan menjadi penuh dengan insight positif karena masing-masing agama saling diperkaya satu sama lain. Paus Fransiskus berkeinginan kuat supaya di zaman modern ini setiap manusia berani mengakui martabat setiap pribadi manusia. Kita dapat menghidupkan kembali di antara kita semua aspirasi universal persaudaraan sosial. Nah, setidaknya kunjungan hari ini juga merupakan momentum untuk saling mengakui martabat dan setiap pribadi manusia, serta menghidupkan kembali di antara kita, antara aku dan dia, kami dan mereka, semua aspirasi universal persaudaraan sosial, bahwa katong semua bersaudara. Bermimpi bersama dan mewujudkan mimpi itu juga secara bersama-sama adalah ciri khas manusia sosial yang memiliki dimensi komunitarian, dimensi komunitas. Komunitas yang sehat adalah komunitas yang saling mendukung dan membantu satu sama lain untuk terus melihat ke depan. Paus Fransiskus mengatakan, betapa pentingnya bermimpi bersama. Bermimpi sendirian berarti kita beresiko melihat fata morgana, melihat apa yang tidak ada. Mimpi itu dibangun bersama-sama. Ajakan ini dimaksudkan untuk membangun mimpi bersama-sama sebagai sesama pengembara yang memiliki raga manusiawi yang sama, anak-anak dari bumi yang sama,
yang menjadi tempat tinggal semua, masing-masing dengan kekayaan iman dan keyakinannya, masing-masing dengan suaranya sendiri sambil berseru, semuanya saudara. Fratelli tutti, katong semua basudara.